Salam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan tentang kebangkitan Kristus, di mana hari ini kita merayakan Paskah, yaitu di mana Tuhan Yesus telah bangkit 2000 tahun yang lalu. Mari kita mau dengar, betulkah Yesus itu bangkit? Ataukah itu beritanya hanya berita hoax? Oleh sebab itu mari, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami boleh kembali mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, berikanlah pengertian kepada kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga tutur kata hamba-Mu yang disampaikan pada saat ini hanyalah kebenaran firman-Mu. Sehingga semua kami Tuhan yang melihat tayangan ini, mereka boleh diberkati, mereka boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan mereka lebih percaya lagi kepada-Mu. Berkati mereka semua Tuhan, dan urapi mereka semua, sehingga nama-Mu diagungkan dan dimuliakan. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kembali kita akan bahas kebenaran firman Allah yang terambil dari kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Kita akan baca untuk kita semua. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini
tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, hari ini tema khotbah saya adalah hoakah berita kebangkitan Yesus. Tadi kita sudah baca Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di sana dikatakan bahwa setelah hari Sabat lewat, artinya jatuh pada hari Minggu, maka datanglah Maria dan Maria yang lain juga berangkat ke sana, yaitu ingin melihat kubur daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi apa yang terjadi di sana? Mereka tidak menjumpai Yesus di sana. Yang mereka jumpai adalah seorang malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Sesuai dengan firman yang sudah disampaikan oleh Yesus sendiri sebelum dia masuk ke dalam penyaliban dan mati dan juga dibangkitkan. Bahkan bukan cuma sekali dia menyatakan itu, sampai 4 kali sengsaranya diberitakan kepada murid-muridnya bahwa dia pada hari ketiga akan bangkit. Tetapi tidak seorang pun murid-muridnya mengerti apa yang dikatakan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya mau menjelaskan kepada kita semua, benarkah berita kebangkitan Yesus itu nyata dan benar dia adalah Tuhan yang dibangkitkan dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat itu juga ada saksi yang sebenarnya yang melihat pada saat itu terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu serdadu-serdadu yang datang dan menjaga goa itu, karena Yesus dimakamkan di satu tempat kuburan batu yang berbentuk goa, di mana di sana ditutup dengan batu yang sangat besar. Mereka ditugaskan oleh imam-imam untuk menjaga kubur itu, supaya tidak ada yang mencurinya, sehingga tidak ada orang yang mengganggunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kedua orang yang menjadi saksi ini, yaitu serdadu-serdadu yang menjaga ini, dia melihat apa yang terjadi sesungguhnya. Dia melihat kebenaran bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi pada saat dia pulang dan dia berada di tengah jalan, dalam Alkitab yang tadi sudah kita baca, dia bertemu dengan imam-imam, ahli-ahli Taurat yang memang membenci Yesus saat itu. Oleh sebab itu kita akan baca dulu supaya kita pahami hal itu. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan beritahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, serdadu-serdadu itu disogok, diberikan uang supaya beritanya diselewengkan, beritanya dibuat tidak benar. Kalau bahasa sekarang mah hoax, ya, berita hoax. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata berita hoax tentang kebangkitan Yesus itu bukannya sekarang saja, tetapi sejak zaman dahulu juga. Berita itu sudah tersebar luas di bangsa Yahudi. Di ayat berikut kita akan baca kembali, biar Bapak Ibu paham. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam
dan mencuri mayat Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apalah manfaatnya Bapak Ibu kalau kita mencuri mayat? Nggak ada untungnya. Kita semua juga kalau sudah mati kemudian dicuri, buat apaan? Ya, tidak ada manfaatnya, karena sebentar kemudian juga akan membusuk. Mau taruh di mana di rumah? Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berita ini adalah berita yang tidak benar. Hanya sengaja digemboskan kepada orang-orang di sekitarnya. Karena banyak pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus, banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga ahli-ahli Taurat merasa terancam karena dia mengajarkan kebenaran, tetapi dia sendiri tidak melakukan kebenaran. Dia merasa ditegur, dia merasa ditempelak. Ajarannya keliru dan salah. Makanya pada saat Yesuslah mati dan bangkit pun masih tetap saja dia membencinya. Sehingga berita itu menjadi berita hoax. Berita yang tidak benar. Ya. Tujuannya apa Bapak Ibu adanya berita hoax itu? Ya, supaya dia itu bisa mempertahankan kebenarannya sendiri. Yang benar jadi tidak benar, yang tidak benar menjadi benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini juga banyak manusia yang lebih cenderung mendengarkan berita hoax daripada berita yang benar. Bahkan sudah banyak orang yang ditangkap karena memberitakan hoax. Tetapi manusia nggak kapok. Berita hoax itu sebenarnya adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan setan. Di mana memang setan itu memberitakan hal-hal yang bohong. Hoax itu bohong. Ya. Iblis itu kerjanya bohong. Pembohong. Bapak pembohong ya iblis. Jadi kalau kita menyebarkan berita hoax, ya bapak kita ya iblis. Bukannya Tuhan. Bukannya Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi pada saat itu laskar-laskar ini memberitakan bahwa sebenarnya muridnya itu mencuri mayatnya. Ini tidak benar Bapak Ibu. Ya, tadi sudah katakan tidak ada manfaatnya mencuri mayat. Ya, maka berita ini adalah berita hoax. Nah, kita buktikan. Benarkah berita ini berita hoax? Ya, yang terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 2. Begini firman Tuhan. Ia berlari-lari mendapatkan Simon, Petrus, dan murid lainnya dikasih Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi pada saat itu Maria sendiri mengatakan bahwa dia nggak tahu mayat itu ternyata diambil orang. Padahal Maria dan Maria yang lain itu adalah murid-muridnya, bahkan ibunya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat kesempatan itu dia sendiri nggak tahu. Bahkan dia mengatakan orang lain yang mencurinya. Berarti berita ini simpang siur. Tidak ada satu kebenaran yang pastinya. Makanya berita ini sampai sekarang pun masih tersebar. Ya, khususnya di bangsa Yahudi. Bahwa ada yang mengatakan bahwa muridnya lah yang mencuri. Ada juga yang mengatakan orang lainlah yang mencuri. Tidak ada manfaatnya Bapak Ibu, saya katakan sekali lagi, kalau mencuri mayat, nggak ada untungnya. Ya, kalau mencuri emas ada untungnya, bisa kaya. Tapi mencuri mayat nggak ada gunanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat di sini. Jadi dua perbandingan itu sudah jelas membuktikan bahwa muridnya tidak mencuri. Dan tidak ada yang mencuri. Satu pun tidak ada. Ya. Oleh sebab itu berita tentang mencuri mayat ini tidak benar.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu berita hoax di akhir zaman sekarang. Saya perlu tegaskan ini Bapak Ibu, yaitu berita hoaxnya adalah bahwa yang disalib itu bukan Tuhan Yesus. Yang disalib itu adalah muridnya yang wajahnya dirupakan sama seperti Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, murid Tuhan Yesus pada waktu itu yang dipilih, yang awal-awal adalah 12. Dan satu muridnya yang bernama Yudas Iskariot, dia adalah murid yang mengkhianati Yesus. Dia yang menjual Yesus. Kita akan baca kalau Bapak Ibu nggak percaya. Matius pasal 27. Ayat yang ke-3. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melempar uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari 12 murid, satu murid yang mengkhianati, itu namanya Yudas. Dia menggantung diri. Bagaimana dirupakan? Bagaimana dia menggantikan Yesus? Alkitab dengan jelas Bapak Ibu menerangkan bahwa Yudas gantung diri. Makanya ini dicatat supaya beritanya tidak hoax sampai akhir zaman. Ya. Jadi kalau orang yang percaya bahwa Yesus itu dirupakan, keliru besar. Salah besar. Berita yang sebenarnya adalah Yesus mati di kayu salib. Dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi tidak ada yang menggantikan. Saya berikan contoh saja supaya Bapak Ibu lebih paham. Seandainya Bapak Ibu atau seorang bapak dari antara Bapak Ibu adalah kakak saya. Saya ini adalah seorang penjahat besar. Lalu ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Saya mau tanya, mau nggak kakak saya gantiin saya? Saya yakin tidak mau, Bapak Ibu. Walaupun mungkin mukanya sama dengan saya, kembaran misalnya, dia tetap nggak mau karena memang bukan dia yang melakukan kesalahan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu katakan bahwa Yesus itu dirupakan, ya, kepada murid-muridnya yang sama mukanya dengan dia, itu keliru besar. Jangan berita hoax ini tersebar terus sampai akhir zaman, sampai kiamat. Berita yang benar adalah Yesus telah mati, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi sudah kita baca. Dia akan mendahului murid-muridnya, dan dia menjumpai murid-muridnya. Luar biasa. Ya, jadi ada saksi murid-muridnya. Dan betul dia menjumpai, di antaranya dia menjumpai Thomas.
murid-murid Tuhan yang dikasihinya. Menjumpai murid-murid yang lain, dia menampakkan dirinya. Beberapa kali dia menampakkan dirinya setelah kebangkitannya. Untuk membuktikan bahwa dia telah bangkit. Bukan mati selamanya. Bukan juga dirupakan atau diganti orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, kebangkitan Kristus itu bermakna buat orang-orang percaya. Kalau bagi orang yang nggak percaya, memang tanpa makna. Tapi bagi orang percaya sangat bermakna. Oleh sebab itu, mari kita akan baca kembali ayat firman Tuhan. Apa maknanya? 1 Korintus pasal 15, ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah jelas di sini bahwa dikatakan inilah yang benar, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, sebab sama seperti maut datang karena satu orang. Siapa Bapak Ibu? Adam jatuh ke dalam dosa. Maka kita semua jadi berdosa. Kalau enggak, kita tetap masih di Taman Eden. Adamnya. Ya. Tapi karena jatuh dalam dosa, maka dia diusir di Taman Eden. Nah, akhirnya semua manusia mengalami kematian. Karena pada saat itu firman Allah disampaikan kepada Adam. Jika kamu makan buah ini, kamu akan mati. Benarkah pada saat Adam begitu makan buah langsung mati? Tidak, Bapak Ibu. Tapi Adam masih hidup beberapa ratus tahun. Jadi tidak langsung mati. Tapi memang mati. Karena pelanggaran terhadap firman Allah, maka dia menghadapi kematian. Seharusnya dikekal. Orang kalau melanggar firman Allah, dia akan mengalami kematian. Dan kematiannya kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab Adam jatuh dalam dosa, maka semua manusia berdosa. Nah, untuk mengembalikan kepada kemuliaan Allah, mengembalikan ke Taman Eden, mengembalikan ke surga, ada satu orang yang telah diutus, yaitu Yesus namanya. Dialah yang sulung dari antara saudara-saudaranya, yang telah mati awal untuk kebangkitan. Awalnya dia bangkit, maka manusia yang berikutnya yang percaya kepada dia juga dibangkitkan. Dia adalah yang sulung dan kita yang berikutnya. Untuk apa dia mati dan bangkit? Untuk menebus dosamu. Jadi kalau dia tidak dibangkitkan, maka iman kita menjadi sia-sia. Percaya kita menjadi sia-sia. Bahkan orang yang percaya kepada Yesus, dia juga tidak akan dibangkitkan. Dan dia akan binasa. Tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah bangkit. Berarti orang yang mati di dalam Kristus Yesus, dia juga akan bangkit. Tapi tinggal urutannya. Di sini dikatakan, ya, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan,
Kalau Bapak Ibu masuk surga, tunggu urutannya. Jangan pengen buru-buru. Mungkin juga ada yang lebih muda duluan. Ada yang lebih tua duluan. Ada yang belum tua, belum muda. Atau mungkin masih bayi. Bisa saja. Karena nanti tiap-tiap orang sesuai dengan urutan. Tuhan sudah tahu umur kita, berapa tahun kita hidup. Tapi urutannya yang penting mah kita tetap di dalam kebenaran. Nggak jadi masalah urutan mah ke 1000, ke 100. Nggak jadi masalah. Yang penting kita tetap menjadi miliknya. Sebab di sini dikatakan Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi Yesus duluan buah sulungnya, nanti kita. Jadi kalau kita nanti masuk surga, ya, karena kita adalah miliknya. Saya sudah katakan berapa kali, orang yang menjadi milik Kristus, dia pasti diselamatkan. Jadi makna kebangkitan Kristus adalah untuk menebus dosa umat manusia. Termasuk Bapak Ibu, termasuk saya, termasuk semua yang melihat tayangan ini. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, terima Dia, maka Bapak Ibu akan selamatkan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan telah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mengerti sekarang bahwa Engkau benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Engkau menjadi sulung daripada banyak saudara-saudara. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami memahami makna kematian-Mu, makna kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau menebus dosa umat manusia, bukan hanya hamba, bukan hanya saudara-saudara kami seiman, tapi semua orang di dunia ini Tuhan. Kalau mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau datang Tuhan untuk mengampuni mereka. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah mereka untuk percaya. Dan berikanlah keberanian kepada kami untuk bersaksi bahwa benar Engkau yang mati di kayu salib. Engkau yang telah bangkit. Bukan dicuri, bukan diambil orang lain, dan juga bukan dirupakan kepada muridnya yang disalibkan itu. Tetapi Engkau sendirilah yang mati di kayu salib. Dan Engkau sendirilah pada hari yang ketiga telah bangkit, yaitu Yesus Kristus. Dan kami tahu Engkau hidup sampai sekarang. Dan Engkau berdoa bagi kami untuk keselamatan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati.